unggulan pertama dari psikologi publik yang memang menginginkan supaya Presiden Jokowi itu jangan balik-balik lagi dalam politik, apalagi di Jakarta. Pasangan Ridwan Kamil Suswono ini mereka masih merasa punya celah bisa masuk ke putaran kedua itu karena masih ada lembaga survei yang menyebutkan bahwa Pramono Rano itu belum 50% plus 1, itu termasuk juga Kompas juga hasilnya seperti itu. Tapi kalau sudah dengan real count-nya dari formulir C1-nya kan ya justru artinya jadi pegangan itu ya, bukan quick count. Quick count ini hanya sebagai panduan saja gitu, dan itu tidak punya kekuatan hukum. Ya, kita harus hentikan ambisi lembaga-lembaga survei yang disewa oleh Mulyono ini untuk memainkan emosi psikologi publik. Padahal sebetulnya di Jakarta itu Jokowi itu kalah telak. Kan kalau kita mau hitung siapa yang pro Jokowi di Jakarta, ya cuman pasangan Ridwan Kamil Suswono. Berapa mereka dapat? Ya 40%, jadi 60% artinya anti Jokowi. Kan dasarnya begitu, PDIP 50%, terus pasangan Dharma yang secara fenomenal juga dapat 10%. Kan itu penanda bahwa pasangan Dharma ini punya jalan pikiran sendiri, tidak mau memilih agen-agen Jokowi. Jadi sebetulnya secara total yang anti Jokowi di Jakarta itu 60% gitu intinya tuh. Nah, kita mau lihat misalnya 60% ini digabung dengan kemenangan PDIP di banyak daerah. Ada berapa? Dari 500 paruh PDIP dapat kan 200 berapa, Pak Hasto sebutin kemarin 239 bupati kepala daerah itu juga dimenangkan PDIP. Papua itu sebagian besar PDIP. Jadi terlihat bahwa PDIP memang berhasil mengkonsolidasi suara atas prinsip marhanisme dan atas prinsip anti mulyonoisme kan. Itu dasarnya kan. Jadi konyol kalau lembaga-lembaga survei ini masih memainkan prinsip margin of error untuk menagih atau melihat peluang dua putaran di Jakarta. Itu konyol juga tuh. Nah, kita sebetulnya hanya ingin mengatakan bahwa era Jokowi itu udah selesai di Jakarta. Ya, penanda adanya Jokowi kan tinggal di Jawa dan di Sumatera Utara yang memang itu adalah basis yang akan dia pertahankan habis-habisan sebagai the last battle, perang terakhir tuh. Tetapi fakta bahwa PDIP itu menguasai daerah itu juga semacam kepungan terhadap Jawa nanti kan. Nah, itu hal yang bagus juga bahwa PDIP ternyata berkembang di Jawa, di luar Jawa justru. Dan orang tahu bahwa ya Raja Jawa kalau nggak ada PDIP buat apa itu jadi raja yang kedinginan sebetulnya kan. Jadi kemampuan kita untuk melihat the end dari Jokowi itu hari-hari ini diperlihatkan di Jakarta. Kemenangan PDIP dan di separuh dari 500 pilkada di daerah itu 239 itu dimenangkan oleh PDIP. Ini fakta, ini ada tahapan sejarah baru bagi PDIP untuk mengkonsolidasikan ideologinya, yaitu kerakyatan.